Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakriata dengan NIM 22089056, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Departemen Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah Administrasi dan Pertandingan Olahraga. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan administrasi dan jelaskan ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, administrasi pendidikan adalah bidang yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau sistem pendidikan secara keseluruhan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup beberapa hal. 1. Perencanaan, menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi lembaga pendidikan. Organisasi, membangun struktur organisasi yang efisien, termasuk pengaturan tugas, tanggung jawab, dan kinerja di dalam lembaga pendidikan. 3. Pengelolaan sumber daya, mengelola sumber daya manusia, membentuk fisik, teknologi yang diperlukan untuk operasi lembaga pendidikan. 4. Pengawasan, memerlukan memantau, mengevaluasi kinerja lembaga. 5. Kebijakan pendidikan, merancang dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pendidikan mengaruhi proses belajar, mengajar, dan perkembangan siswa. 6. Hubungan dengan masyarakat, membangun kerjasama dengan beberapa pendidikan seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk mendukung keberhasilan siswa dan lembaga pendidikan. 2. Jelaskan apa yang masuk dengan organisasi dan jelaskan ruang lingkup organisasi. Organisasi mengacu pada struktur yang terorganisasi dari individu, sumber daya, dan kegiatan yang saling terkait dalam mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkup organisasi mencakup beberapa aspek. 1. Struktur organisasi. Ini melibatkan bagaimana sebuah organisasi dia akan. 2. Tujuan dan strategi organisasi, memiliki tujuan dan visi misi yang harus dicapai. 3. Sumber daya. Sumber daya organisasi membutuhkan sumber daya seperti manusia, keuangan, teknologi, dan infrastruktur. 4. Budaya organisasi ini mencakup nilai-nilai, kepercayaan, norma, dan perilaku yang diadopsi oleh anggota organisasi. 5. Pengambilan keputusan, mulai dengan proses norma hingga pengambilan keputusan sehari-hari yang dilakukan oleh individu di berbagai tingkat. 6. Manajemen dan kepemimpinan dalam mengarahkan visi misi, motivasi orang lain, dan mencakup tujuan organisasi. 3. Jelaskan tahap-tahap atau langkah-langkah agar penyelenggaraan perundingan dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Jawab perencanaan awal. 1. Tujuan pertandingan. 2. Menentukan jenis pertandingan. 3. Penjadwalan. 4. Anggaran. Persiapan operasional. 1. Pembentukan tim penyelenggara. 2. Penelitian dan izin, perizinan dan izin. 3. Pemasaran dan promosi. 4. Penyaringan dan peralatan dan perlengkapan. 5. Pengaturan keamanan. Pelaksanaan. 1. Koordinasi. 2. Pendaftaran dan register. 3. Penyelenggaraan acara. 4. Ketersediaan layanan kesehatan dan keselamatan. Evaluasi yang tidak
dan tindak lanjut. 1. Evaluasi pasca pertandingan. 2. Penghargaan dan pengukuhan. 3. Pencapaian. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan sistem pertandingan dan jelaskan hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sistem pertandingan. Sistem pertandingan merujuk pada struktur atau aturan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola kompetisi atau pertandingan dalam sebuah contoh olahraga, pemain, dan kegiatan lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menentukan sistem pertandingan termasuk 1. Format pertandingan. 2. Jumlah peserta. 3. Struktur kompetisi. 4. Jadwal pertandingan. 5. Kriteria penentu pemenang. 6. Pengaturan pengundian atau penentuan pengiring. 7. Aturan perlombaan. 8. Sistem penilaian atau eliminasi. 9. Penetapan hadiah. 10. Fleksibilitas. 11. Keseimbangan kekuatan. Soal kelima, jelaskan macam-macam sistem pertandingan dan berikan satu contoh di sistem pertandingan tersebut. Ada beberapa jenis sistem pertandingan yang umum digunakan dalam kompetisi olahraga dan permainan. Beberapa di antaranya termasuk sistem 1. Sistem turnamen atau single elimination (eliminasi tunggal). Deskripsi: peserta kehilangan kesempatan untuk melanjutkan setelah kalah sekali. Mereka dieliminasi secara langsung setelah kalah. Contoh turnamen tenis. Secara golden. 2. Sistem gugur berganda atau double elimination. Deskripsi: peserta memiliki kesempatan kedua setelah kalah sekali. Contoh beberapa turnamen e-sport menggunakan sistem ini. 3. Round robin, sistem penyisian grup. Deskripsi: setiap peserta bertanding dengan sistem peserta lain dalam grup. Contoh kompetisi sepak bola di Olimpiade menggunakan sistem round robin. 4. Sistem liga atau round robin dengan playoff. Deskripsi: setiap peserta bertanding dengan setiap peserta lain dalam format liga. Contoh liga sepak bola Eropa seperti Liga Champion. 5. Sistem sirkuit atau seri acara. Deskripsi: serangkaian acara atau kompetisi terkait di mana peserta bersaing dalam beberapa acara. Contoh seri Formula One dengan beberapa Grand Prix di berbagai sirkuit. 6. Jelaskan konsep sistem pertandingan yang dibuat oleh FIFA dalam kompetisi UEFA Champions League. Jelaskan konsep secara lengkap mulai dari penentuan juara. Jawab: UEFA Champions yang ditetapkan oleh UEFA seperti sepak bola Eropa merupakan salah satu kompetisi klub sepak bola paling berprestasi di Eropa. Tahap grup. Penyisian grup. Peserta dibagi menjadi beberapa grup. Setiap tim bertanding dengan tim lain. Poin diberi berdasarkan hasil pertandingan. Tim yang peringkat terakhir maju ke babak selanjutnya. Tahap knockout. 2. 16 besar round D16. Tim-tim yang lolos di grup akan menghadapi tim lainnya. Tim dengan agregat yang maju ke babak selanjutnya. 3. Perempat final, semifinal, dan final. Sama seperti babak 16 besar, tim yang menang maju ke babak selanjutnya. Pertandingan diadakan di tempat sebelumnya. Penentuan juara. 4. Final. 2 tim terbaik akan bertanding di final untuk menentukan juara. Pertandingan dilakukan dalam satu laga. Juara ditentukan menurut skor.
Sekian penjelasan ulangan akhir semester administrasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.